kajanji namo utama makana ape kamate bari-bari ya batua indah sania batua bemolagina sakabunua pada bersama temo somo alagi sama ngengea sakiaya indah koka pada. Butuh ribuan penari untuk menuturkan cerita peradaban Buton di Jazirah Sulawesi Tenggara. Serangkaian tari kolosal ini seakan membawa setiap pasang mata yang menyaksikannya mengurai jejak sejarah Buton di tanah air. Secara umum, orang Buton mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Buton yang mencakup Pulau Buton, Pulau Muna, Kepulauan Wakatobi, dan sebagian Pulau Kabaina. Pulau Buton menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Buton kala itu. Kesultanan Buton ini memang merupakan kerajaan maritim. Salah satu kerajaan maritim di Nusantara. Bersama kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kerajaan Goa dan lain-lainnya, itu merupakan salah satu kerajaan maritim di Nusantara, di Indonesia. Oleh sebab itu manusia Buton kebanyakan pada masa lalu berpencaharian itu mengarungi laut. Sejak pertengahan abad ke-14 sebelum menjadi kesultanan, Buton berbentuk kerajaan. Kala itu, alat tukar resmi yang digunakan oleh masyarakat Buton berupa selembar kain berukuran sekitar 17 x 8 cm bernama kampua. Kampua itu adalah mata uang dari akhir-akhir kerajaan sampai pertengahan masa kesultanan. Itu masih berlaku sebelum berlakunya gulden, uang Belanda. Itu uang kampua itu tenunan kain dengan bermacam-macam warna. Kemudian ada tulisan, misalnya tulisan untuk Ogena, untuk pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Itu juga berdasarkan nilai. Itu yang mengukur nilai kampua itu. Tapi nilai kampua yang tertinggi itu nilainya 1 gantang jagung. 1 gantang itu artinya 1000 liter jagung. Itu nilai 1 kampua. Selama berabad-abad, masa kejayaan Kampua pupus ketika sistem pemerintahan Buton berganti menjadi kesultanan pada tahun 1541. Sultan Murhum Kaimuddin yang memimpin kerajaan kala itu mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal keagamaan. Peradaban Islam mulai berkembang sejak Kesultanan Buton terbentuk. Jejaknya terekam dalam naskah kuno beraksara Wolio. Buton punya huruf tersendiri, Pak. Itu kelebihannya. Tapi beranalog dari huruf Arab. Hanya yang jarang kita temukan di Al-Quran, seperti misalnya E, O, Pa, dan seterusnya. Buton sudah ada tanda-tanda bacanya. Itulah keunikannya Buton. Bismillahi kasyikarokusi alhamdulillah pada kakumatemu. Naskah-naskah kuno peninggalan Kesultanan Buton ditulis oleh para sultan dari tahun ke tahun. Kebanyakan
Tulisan-tulisan beraksara Wolio ini bercerita tentang ajaran keagamaan, nasihat kebaikan, dan budi pekerti yang dikemas dalam bentuk puisi atau syair. Wolio itu ada dua versi. Versi pertama bahwa disebut Wolio itu asalnya dari Velia. Velia itu menebas, membuka perkampungan, menebas hutan belukar yang bahasa daerahnya disebut Velia. Itulah Wolio. Ada juga mengartikan bahwa Wolio itu berasal dari kata karena orangnya yang pertama itu yang huni Wolio itu adalah para waliullah, orang-orang halus, Pak. Itu awalnya Wolio. Aksara Wolio menjadi bukti sejarah bahwa suku Wolio adalah salah satu suku tertua di daratan Buton. Meski secara de facto tidak pernah dijajah oleh bangsa asing, namun nama Kesultanan Buton dikenal hingga ke berbagai belahan dunia. Bau-Bau menjadi pelabuhan persinggahan para pedagang dari Cina, Arab, dan Eropa yang membawa rempah-rempah dari Maluku. Benteng Keraton Buton yang dibangun di lahan seluas hampir 23 hektar dengan panjang 2,7 km ini menjadi saksi bisu kekuatan maritim Kesultanan Buton. Benteng ini dibangun oleh masyarakat selama 10 tahun dan berhasil rampung pada masa kepemimpinan Sultan Labuke tahun 1645. Eksistensinya mampu menjadi pertahanan wilayah kesultanan dari bajak laut. Meski era kesultanan telah berakhir pada tahun 1960, Buton masih memiliki setumpuk adat tua yang diwariskan secara turun-temurun. Lahirnya si Beto Ambar ini karena lahirnya sering sakit-sakitan. Nah, pada saat sakit-sakitan ini diadakan kegiatan dole-dole. Meski sudah tak berbentuk kesultanan lagi, masyarakat Buton masih memegang teguh tradisi warisan leluhur. Ada setumpuk adat tua yang dilestarikan oleh penduduk di Pulau Buton. Di antaranya, tradisi yang mengiring pertumbuhan anak-anak hingga usia dewasa. Tradisi unik yang dimiliki oleh sebagian suku di Buton ini diperuntukkan bagi anak laki-laki dan perempuan di bawah usia 5 tahun. Bagi Sylvia, ini adalah waktu yang tepat untuk anak bungsunya Abizar diimunisasi. Namun, kali ini imunisasi yang akan diberikan bukan berupa vaksin,
Bentuk imunisasi yang akan dijalani anak berusia 1,5 tahun ini adalah imunisasi alami. Suku-suku di Buton menyebutnya dole-dole. Kalau dia tidak ambil itu, kadang dia kudis-kudis anak-anak, sembarang ngomong, sembarang beras, sembarang kencing, sakit-sakitan. Nah, itu kecuali diambilkan itu. Tapi pas juga setelahnya selesai ambil dole-dole itu, bersih semuanya. Aman. Ritual dole-dole dipimpin oleh seorang bisa, sebutan untuk pemangku adat perempuan di Buton. Seorang bisa diangkat dan ditunjuk oleh tokoh adat setempat. Syaratnya, ia harus memahami dan menguasai tatanan adat serta doa-doa dalam ritual ini. Anak-anak jangan terlalu banyak menangis. Kenapa? Ya, supaya bisa pintar. Ya, biasanya itu adatnya dole-dole ini anak-anak supaya tidak bisa kencing-kencing di celana, sering kencing celana, supaya dia bisa pintar bicara. Ya, apapun yang dia lakukan, dia sampaikan sama orang tuanya. Mohon perhatian, Regi Agus Nisa. Tak jarang anak menangis saat mengikuti ritual ini. Konon, dole-dole pertama kali dilakukan oleh Pangeran Betoambari, putra Raja Sipanjonga, salah satu perintis kerajaan Buton berabad-abad silam. Ya, asal-usul tadi itu, asal-usulnya dole-dole itu dari lahirnya si Betoambari ini. Karena lahirnya sering sakit-sakitan. Nah, pada saat sakit-sakitan ini, diadakan kegiatan dole-dole. Nah, lalu dole-dole itu dilakukan untuk pertama kalinya yang namanya Betoambari ini. Nah, namanya Betoambari. Nah, dilaksanakan dole-dole pada saat itu, alhasil beberapa saat kemudian si Betoambari ini lambat laun sakitnya itu makin berkurang. Tak semua penduduk Buton melakukan tradisi ini. Dole-dole hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan suku Wolio. Namanya juga anak-anak, nah, itu mesti diambilkan itu. Itu aturannya dole-dolenya itu. Kalau yang kena, tapi ada juga yang tidak. Nah, kan tidak semuanya juga itu, kecuali turunannya juga yang pedol-dole itu. Ada juga yang tidak ambil itu, karena kan mereka tidak pakai. Karena sudah sehat atau apa? Tidak sehat, tapi memang dari orang tuanya mereka tidak pakai. Dia tidak ambilkan itu aturan itu. Tapi ada yang pakai seperti kita ini. Artinya aturan itu dari orang tua. Meski secara medis kaitan dole-dole dengan kesehatan anak sulit dijelaskan, namun penduduk Buton meyakini imunisasi alami ini ampuh menangkal berbagai penyakit. Supaya kesehatannya lebih baik lagi, mencegah saja toh, ya sampai dia sakit. Saya kan kalau tumbuh gigi kan selalu sakit, batuk, panas. Itu kan di dole-dole itu kan sambil dikasih doa diurut juga sama orang tua. Ibu percaya itu? Iya, saya percaya saja. Yang penting anak-anak bisa sehat. Selain dole-dole, Buton masih memiliki adat tua lainnya. Di antaranya, ritual yang diperuntukkan khusus bagi gadis remaja yang telah akil balik. Sebuah tradisi sebagai tanda pendewasaan para gadis remaja. Nur Hafiza Al-Salami sudah memantapkan dirinya mengikuti Posuo, sebuah tradisi penanda transisi bagi seorang remaja atau kabua-bua
menjadi perempuan dewasa atau kalambe. Sambil membawa wadah berupa baskom bersama ibunya Anissa, remaja berusia 13 tahun ini menuju sebuah rumah di Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Di rumah inilah ia akan dipingit beberapa hari. Orang Buton memiliki tradisi menyimpan tali pusar bayi yang baru lahir di dalam kelapa. Dalam ritual ini, kelapa yang diikat benang dimaknai sebagai persiapan remaja yang dipingit akan terlahir kembali menjadi seorang dewasa. Ada pula sebutir telur sebagai simbol perempuan dan 2 siung bawang merah sebagai simbol suami istri. Selembar rupiah diselipkan pada bawang sebagai tanda kelak remaja ini akan menikah dan membina rumah tangga. Sesaji ini akan disimpan di dalam kamar tempat para kabua-bua dipingit. Selama 4 hari 4 malam, Nur Hafiza akan berada di dalam kamar bersama 13 gadis remaja lain yang mengikuti tradisi serupa. Selama Posuo berlangsung, kamar di ruangan ini tertutup bagi kaum lelaki. Selama pingitan, para ibu sibuk menyiapkan berbagai kebutuhan anak-anak gadisnya. Kunyit menjadi bahan alami penting yang selalu digunakan sebagai kosmetik tradisional. Kunyit bercabang 2, diyakini menjadi bahan perawatan kecantikan terbaik bagi kabua-bua yang menjalani tradisi Posuo. Malam pertama tiba. Waktunya para ibu memberikan anak-anaknya bedak merah yang terbuat dari kunyit dan kapur. Bahan sederhana ini diracik. Adalah pantang bila mereka menggunakan bahan yang lain. Tidak bisa pemali. Pemali alasannya kita gila atau kita salaho, yang dia juga kita gila. Karena kita, kalau kita pergi dia itu dia biru kulitnya kalau tidak pakai kusumi. Bedak merah berbahan kunyit dan kapur ini dioleskan di wajah dan sekujur tubuh. Bedak ini dibiarkan mengering dan akan digunakan oleh Nur Hafizah dan gadis lainnya hingga malam kedua. Setiap malam selama Posuo, para orang tua mengunjungi anak-anak mereka di kamar ini. Ya, standby untuk
datang tiap hari ke sini untuk menjenguk dia. Terus malam juga seperti itu, dari pagi sampai sore kadang, terus malam, pulangnya tengah malam untuk jenguk mereka di sini, melihat keadaannya seperti apa. Selama di Pingit, Kabua-Bua dibimbing oleh seorang bisa melalui petuahnya. Proses pingitan inilah yang membawa mereka menuju pendewasaan. Langit kembali terang. Ini adalah hari ketiga pingitan. Para ibu masih sibuk menyiapkan bedak untuk anak-anaknya. Kali ini bedak berganti warna menjadi putih. Bahannya adalah beras. Sementara yang lainnya sibuk menyiapkan makanan. Semua kegiatan Kabua-Bua hanya dilakukan di dalam kamar, termasuk makan. Mereka tidak diperbolehkan keluar kamar hingga pingitan berakhir. Bagi siapapun yang melanggar, diyakini akan mengalami hal buruk. Melanggar aturan itu banyak. Maksudnya kadang sudah salah jalan. Artinya tidak beres itu anak. Ada saja dia punya tantangannya. Iya, gitu. Seperti apa, Bu? Seperti orang sudah tidak benar dia jalan kiri kanan. Seperti anak juga itu gila-gila, tapi banyak-banyak yang gila. Kalau melanggar aturan. Itu makanya orang tua dia kasih tahu, jangan main-main nanti kau bisa gila itu. Ini yang ditakutkan orang tua. Begitu takutnya orang. Saat malam tiba, imam kampung dan tokoh adat berkumpul. Doa-doa dipanjatkan menyambut tibanya malam pergantian para Kabua-Bua menggunakan bedak putih. Kemudian setelah itu untuk perpindahan bedak kan pertama bedak merah. Habis itu perpindahan bedak merah ke bedak putih itu dibacakan doa seperti tadi ini. Untuk apa, Pak? Ya, semoga mereka itu kan ini gadis yang di Posuo, sebenarnya mereka itu tujuannya supaya artinya mereka itu mendapatkan tidak lama lah mendapatkan jodoh yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Usai dikukuhkan menjadi kalambe, mereka merayakannya bersama dengan kalambe dari kampung lainnya. Sedikitnya ada 200 orang kalambe yang datang dalam perayaan Posuo ini. Mereka dikumpulkan dalam sebuah pagelaran bertajuk Festival Budaya Tua Buton. Dalam festival ini, tradisi makan bersama atau pakande-kande menjadi penutup upacara Posuo. Berakhirnya Posuo menandakan para kalambe ini memasuki babak baru dalam hidupnya sebagai perempuan dewasa. Tidak terlalu beban, soalnya harus menjaga sikap dan lebih teladan dan lebih sopan. Perasaan kamu sekarang gimana? Senang sekali sudah bisa dinobatkan sebagai wanita yang sudah berdewasa dan tidak memiliki sifat yang kekanak-kanakan lagi. Sangat senang sekali karena saya telah menjadi wanita dewasa dan saya harus memberikan contoh-contoh yang baik kepada teman-teman saya, harus menaati perintah orang tua saya dan harus memberi contoh yang baik buat teman-teman saya. Posuo adalah ritual yang tak boleh dilewatkan oleh para perempuan di Buton. Suku Cia-Cia di Wabula menyebut pingitan dengan istilah tonda'a. Hanya perempuan yang telah menjalani pingitan yang dibolehkan menikah. Warga Wabula memegang teguh adat istiadat. Sebuah pesta pernikahan di desa Wabula, kecamatan Wabula, Kabupaten Buton ini misalnya. Tari cungka
digelar sebagai penutup pesta perkawinan adat Buton. Seluruh perangkat adat laki-laki mengawali tarian ini. Namanya Cungka Mohane. Setelahnya, cungka dilakukan oleh para perempuan. Tarian ini disebut Cungka Mowine. Para perempuan ini menari dengan iringan musik khas disaksikan keluarga dan kerabatnya. Mereka memegang selendang, mengikuti irama. Semua menari penuh sukacita, dan tua Buton pun terus terjaga.